Marketnya masih terkoreksi teman-teman. Tapi untuk koreksinya sebenarnya expected sih. Mungkin kalau teman-teman udah join juga, saham properti turun nggak mau naik pun enggak. Nah, itu sebenarnya kita akan juga bahas ya teman-teman. Saham-saham kan banyak nih sebenarnya yang lagi bergeraknya sideways. Jadi kalau market kayak gini itu kan pada bingung ya. Jadi Santa Claus Rally masih ada nggak sih? Window dressing masih ada nggak sih? Jadi kalau misalnya sambil nungguin, mungkin teman-teman perhelatan World Cup kan sudah selesai. Jadi udah pada nggak begadang-begadang lagi ya. Jadi para trader mungkin sekarang udah nggak tidur-tidur malam. Jadi mungkin mulai ngeliatin market lagi, mulai nyari apa yang menarik. Tapi balik lagi ya, sebenarnya kalau kita ngomongin market sekarang apa yang menarik, nggak banyak sebenarnya. Jadi kita bisa tetap fokusnya sih sama ya, sama yang kita udah bahas beberapa minggu terakhir. Cari yang sebenarnya belum patah trennya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngeliatin saham itu uptrend, sekarang itu lagi banyak yang sideways, itu nggak apa-apa. Justru pas sideways, pas ada koreksi dekat-dekat support, itu teman-teman bisa cicil beli. Karena memang kalau marketnya seperti ini, ya cari saham yang swing pasti agak susah. Yang lagi gini terus swingnya yang kayak V-shape ya, recovery itu agak susah. Jadi mungkin ya cari yang at least nggak patah tren dari uptrend ya. Either itu mungkin uptrend pakai teman-teman pakai MA20, MA100, MA200. Kalau MA20 berarti kan yang jangka pendek banget, yang 100 agak menengah, 200 jangka panjang. Ya ini kan kebanyakan banyak kayak banks, big banks itu kan sebenarnya masih uptrend. Terus beberapa sekarang itu juga masih sideways. Tapi at least jangan kita paksain trading di saham yang lagi downtrend teman-teman. Karena marketnya memang kondisinya ini masih kurang enak ya. Kayak dari tim riset kita juga itu kan menurunkan target indeks untuk tahun ini. Untuk tahun 2022 itu target indeksnya kan turun ya, menjadi 6.900 teman-teman. Jadi memang kalau kita lihat sentimennya sebenarnya untuk tahun ini tuh juga agak sulit ya. Ternyata kan banyak uncertainty ini masih dari The Fed. Kemarin itu tone-nya kan juga ternyata masih cukup hawkish dan itu direspon cukup negatif ya oleh market. Di mana ya Jerome Powell kan mengatakan ya untuk kenaikan suku bunga ini masih akan panjang nih. Jadi market yang mengekspektasikan mungkin di semester 1 itu udah mulai bisa pivot, tapi ternyata kan belum. Jadi dengan komentarnya The Fed, ini kelihatannya masih akan panjang. Diekspektasikan suku bunga untuk di Amerika Serikat itu kan sampai 5,1 ya. 5,1 berarti di kisaran 5, 5,25. Sebelum nanti akhirnya akan mulai stabil dulu di situ sebelum mulai pivot. Pivot itu artinya akan ada pembalikan arah ya, akan nurunin suku bunga. Itu ekspektasinya mungkin di akhir tahun 2023 atau di 2024. Nah, jadi memang kalau kita lihat ya ternyata market US masih cukup hawkish, komentarnya dari Jerome Powell. Itu yang membuat market global terkoreksi. Sektor teknologi Nasdaq beberapa hari terakhir itu juga terkoreksi lebih dalam dibandingkan untuk di Dow. Makanya IHSG juga dan regional koreksi teman-teman. Jadi sebenarnya kalau IHSG ini kan kena dua sentimen. Pertama dari The Fed, yang kedua ini juga kalau kita lihat sentimen dari China reopening itu kan membuat IHSG outflow, investor asing outflow ya. Jadi waktu kalau beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu, 1-2 bulan yang lalu IHSG kebagian inflow karena ada outflow dari China. Sekarang kebalikannya ya, investor asing itu outflow dari IHSG dan inflow ke China karena China potensi perbaikan ekonominya kan belum nih. Kalau Indonesia mungkin perbaikan ekonomi recovery kan udah berjalan ya tahun ini beberapa. Itu kayak sektor itu kan udah mulai recover. Kita juga kena dapat kebagian komoditi boom tahun ini. Banyak lah yang merasakan IHSG recover lumayan. Sektor batubara komoditas itu juga naik cukup tinggi tahun ini. Sebelum akhirnya sekarang ya kebalikan nih, China yang berpotensi akan recover dalam waktu dekat.
Jadinya ada outflow dari IHSG, inflow-nya ke China. Nah, justru saya melihat mungkin kalau kita mau maksain trading untuk market seperti ini, itu juga susah, ya. Karena kalau kebanyakan ngandelin swing untuk trading swing, pasti agak lama teman-teman. Kebanyakan biasanya beberapa mungkin udah kena stop loss dulu sebelum akhirnya bergerak sideways baru agak rebound. Makanya mungkin kalau teman-teman yang masih maksain trading, mau coba-coba trading, better ya tradingnya malah yang trading jangka pendek teman-teman. Mungkin time frame-nya dipendekin 1 jam, 4 jam, itu teman-teman lihat dari situ. Kalau di luar itu mungkin bisa cicil-cicil buy on weakness, akumulasi. Karena kita ngelihatnya ini kan 2022 tinggal 2 minggu. 2 minggu mungkin nggak even 2 minggu ya teman-teman. Sekarang tanggal 19, ya mungkin efektif tinggal 1 minggu malah. 1 minggu. Terus kita lihat ya kalau misalnya ada pun untuk window dressing paling ya di sektor perbankan, saham-saham big caps, blue chips, Telkom, Astra itu sebenarnya masih cukup menarik. Tapi di luar itu ya kita ngelihat sepertinya mungkin nggak akan ada kenaikan yang signifikan lah untuk IHSG di bulan Desember tahun ini. Tutupan hijau pun ya itu udah good enough teman-teman. Kalau kita lihat IHSG itu kan pas dari awal Desember itu kan di angka, sebentar saya lihat itu di angka 7.000 ya, 7.020. Jadi misalnya tutupan di nanti akhir tahun di 7.030 itu ya berarti kan IHSG udah hijau gitu. Tapi hijaunya ya hijau tipis. Ya kalau kita lihat memang sentimennya kan belum terlalu positif. Ya kita better kalau teman-teman mau ngatur trading plan strateginya untuk tahun depan, kita better seperti itu. Kita cari nih kemungkinan untuk tahun depan apa yang menarik nih teman-teman. Kita akan bahas juga, kita akan kasih lihat ke teman-teman apa yang menarik di tahun depan. Sebentar ini kita akan lihat. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan dilempar ke kolom komentar. Kita nanti akan bahas ya. Kita akan ngobrol-ngobrol teman-teman. Kita akan cari ide-ide yang menarik. Ya memang nggak banyak sih untuk ide-ide. Tahun depan sebenarnya kan identik dengan tahun politik. Jadi sebenarnya banyak nih teman-teman yang masih cukup menarik ya. Jadi China recovery, China reopening itu kan rencananya di first Q, di Q1 atau Q2 2023. Jadi setelah itu menjelang itu pasti IHSG kena outflow dulu sebelum nantinya mulai stabil. Ya nanti tentunya saham-saham yang diuntungkan dengan China reopening itu akan menarik. GoTo, Astra, Adro. Oke, kita akan bahas saham-sahamnya. Saya mau nunjukin sedikit ke teman-teman. Nunjukin dulu sebentar ya. Hopefully bisa kelihatan. Sebentar teman-teman. Ya, sebenarnya ini cukup menarik ya. Jadi tim riset Trimegah Sekuritas baru aja keluarin report untuk tahun depan nih equity strategy. Jadi apa yang teman-teman perlu perhatiin, apa yang teman-teman perlu kita fokusin lah di tahun depan ya. Karena tahun ini tinggal 1 minggu, nggak banyak sebenarnya yang bisa dipaksain untuk trading. Kalau kita lihat memang kan tahun depan ini ada beberapa yang cukup menarik ya. Sentimen yang paling utama itu pasti China reopening. Itu satu. Terus yang kedua itu nanti di tahun depan adalah kapan The Fed ini akan mulai stop naikin suku bunga. Jadi ekspektasinya itu kan di 5,1 seperti yang saya bilang tadi. Jadi sekarang kan itu di 4,25, 4,5. Jadi ya sebenarnya masih ada 4% ya. Jadi masih ada beberapa, ya masih ada 1%-an. Nah ini sebenarnya cukup menarik nih kalau teman-teman lihat ya di sini. Jadi untuk 2023 sebenarnya ada beberapa sektor yang masih cukup menarik nih teman-teman. Dari perbankan, ini potensial untuk earnings growth-nya masih 15%. Kenapa perbankan? Karena kalau kita ngomongin ekonomi Indonesia, kita masih bullish dengan ekonomi Indonesia. Kita ngelihat ekonomi Indonesia ini masih bisa bertumbuh. Tentunya ya itu nggak luput dari sektor banking. Karena
Mau kita ngomongin UMKM, mau kita ngomongin corporate, ngomongin consumer. Kalau misalnya UMKM itu di BRI, corporate itu mungkin di Bank Mandiri, consumer itu di BBCA. Selama Indonesia bertumbuh ekonominya, pasti sektor banking ini juga akan ikut bertumbuh. Terus ada di consumer dan retailers. Kenapa consumer dan retailers? Consumer kita bisa fokus di saham-saham yang mainnya di mid to low, ya. Itu yang produk-produknya murah lah, yang susah dicari substitusinya, seperti ICBP. Mungkin rokok-rokokan tahun depan itu juga cukup menarik nih teman-teman. Terus kita kayak Mayora, Kalbe, itu kan susah untuk substitusinya. Dibandingkan kayak Unilever. Unilever kita ngomongin sabun, substitusinya banyak. Mau sabun yang lebih murah juga sama sabun. Kenapa? Karena tahun depan itu adalah tahun politik. Dimana pas tahun politik, itu kan perputaran uang, terutama untuk mungkin di daerah-daerah, untuk yang menengah ke bawah, itu akan lebih diuntungkan teman-teman, ya. Karena ada dari uang-uang kampanye, itu lari ke media, lari ke nanti untuk bisnis UMKM, pasti perputaran uangnya itu akan juga menguntungkan sektor consumer dan UMKM. Kenapa? Oleh sebab itu, kenapa untuk sektor perbankan tahun depan kita bullish di BBRI, untuk consumer ya seperti yang nama-nama saya tadi yang saya bilang. Terus retailers, kalau retailers ini mungkin agak berbeda. Retailers salah satu topik kita adalah rokok kan cukainya gede, betul. Mungkin kalau kita ngomongin rokok cukainya gede, tapi orang-orang masih akan tetap beli, ya kan? Yang agak susah mungkin tuh gudang garam memang. HMSP itu teman-teman tahu nggak? Kalau HMSP itu mereka punya brand-brand yang murah sebenarnya di daerah-daerah, seperti even gudang garam itu kan mereka punya brand-brand yang murah-murah, ya, di luar brand-brand signature-nya mereka, di luar Emalt misalnya, itu mereka punya brand murah yang harganya jauh lebih murah gitu. Jadi kalau kita misalnya ngomongin rokok itu masih akan menarik, tapi mereka akan down trading dari yang sebelumnya mungkin pakai mereknya yang mahal, mereka akan pakai mereknya yang lebih murah teman-teman. Nah, HMSP itu sebenarnya punya merek-merek kecil-kecil di daerah. Jadi itu yang cukup menarik. Terus ditambah lagi, kalau kita ngomongin China reopening, kondisi ekonomi China udah mulai normal tahun depan, ya kan? Itu setelah nanti asingnya nggak outflow lagi, ke kondisi udah mulai normal, udah mulai inflow ke China, ujung-ujungnya kan akan melihat lagi Indonesia. Indonesia ini bobotnya di MSCI kita tuh masih kecil, cuma 1,9. Dulu pernah 3%. Ya, sekarang ini belum bisa naik karena asingnya masih outflow dari Indonesia, balik lagi ke China dulu. Tapi setelah balik ke China, ekonomi China mulai pulih, tentunya kan yang banyak ditinggalin ini sebenarnya Indonesia ini kan nggak jelek, ya kan? Indonesia ini ekonominya nggak jelek. Nah, kita lihat tim riset ini mau ngeliat kemungkinan di Q2 tahun depan IHSG ini sebenarnya bakal kelihatan sangat menarik. Makanya ada potensi nanti asing balik lagi ke Indonesia. Nah, seperti yang saya bilang tadi, topiknya apa aja ini. Untuk teman-teman yang penasaran untuk konten ini bisa dibuka di Terima yang udah jadi nasabah, itu ada di Terima Ideas ya, equity strategi bisa dilihat. Nah, terus tadi yang ngomongin rokok nih, down trading dan kebutuhan dasar. Down trading ini kayak misalnya dulu yang pakai rokok mahal, pakainya rokok murah, kita tetap melihat sektor consumer ini sebenarnya menarik. Kenapa? Karena ada tahun politik. Terus yang cukup menarik juga yang kejadian di tahun ini, konsolidasi bisnis. Ini yang perlu teman-teman catat. Ini menurut saya yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena di era suku bunga tinggi, orang-orang ini, perusahaan-perusahaan itu kan akan sulit untuk mencari pembiayaan, teman-teman. Jadi mereka itu mesti muter otak lebih keras nih. Wah, biar perusahaan gue survive gimana ya? Wah, biar perusahaan gue bertumbuh gimana ya? Salah satu yang dilakukan adalah SMGR ini akan mengakuisisi SMBR. SMBR ini sebenarnya kan not doing very well lah, kecil. Jadi dengan diakuisisi SMGR, market share mereka bertambah. Akan menguntungkan SMBR-nya juga, yaudah deh, lu akuisisi gue, lu selamatin gue. SMGR-nya market share-nya nambah, dan dia juga punya presence yang gede jadinya di Sumatera. Terus ada Indosat dan Tri. Itu kan kalau teman-teman tahu, untuk sektor telekomunikasi tahun-tahun lalu, itu kan mereka selalu perang harga, teman-teman.
perang harga, ya kan. Terus untuk naikin market share itu juga susah. Dengan Indosat yang merger dengan Tri, at least mereka menjadi sesuatu yang lebih gede gitu untuk ngelawan si Excel. Ya kalau Telkomsel masih agak susah lah, terlalu besar. Nah, jadi itu yang akan menarik juga konsolidasi bisnis. Terus mungkin divestasi itu juga bisa salah satu kata kuncinya ya, kayak yang dilakukan oleh GoTo, teman-teman. GoTo pada saat Pubex-nya beberapa minggu yang lalu itu kan bilang mereka akan fokus di core bisnisnya mereka dan akan mulai divestasi bisnis-bisnis yang non-core. Seperti kalau teman-teman tahu, GoTo itu yang listed itu kan punya AMRT, terus ada Bird, ya kan, Bluebird itu kan mereka juga punya. Mereka juga punya MPPA dan mereka juga punya MLPL. Untuk AMRT-nya kan udah dijual nih. Nah, AMRT ini udah dijual karena sesuai dengan strategi mereka. Mereka akan divestasi bisnis dan fokus ke core bisnis mereka. Jadi untuk mereka biar bisa cari cara nih, biar kita lebih efisien. Kenapa? Karena di era suku bunga tinggi, untuk mencari pendanaan itu susah. Jadi mereka mesti cari cara lain untuk survive, untuk biar bisa lebih profit. Ini sama juga konsolidasi bisnis ini yang sedang terjadi di perbankan-perbankan kecil. Itulah mengapa tahun ini dikasih syarat kan untuk modal minimum 3T. Makanya BBYB dan lain-lain, Agro semuanya itu kan red issue, BRIS juga red issue biar modal intinya 3T. Setelah itu, kalau yang nggak mencapai itu, nanti disuruh konsolidasi, disuruh merger, teman-teman. Nah, terus selain itu yang terakhir, yang paling penting juga, kalau kita ngomongin untuk tahun depan, itu kan pasti erat ya, erat hubungannya itu dengan electric vehicle, teman-teman. Pemerintah kan rencananya itu mengasih subsidi untuk mobil-mobil elektrik dan motor listrik tahun depan 80 juta dan berapa belas juta gitu, saya lupa. Itu kan wacananya seperti itu. Tapi pada intinya ini kan lagi digenjot nih. Kata kuncinya di sini, electric vehicle. Terus yang diuntungkan apa? Yang memiliki nilai tambah dari hilirisasi. Indonesia ini kan udah punya nih sumber dayanya. Kita punya nikelnya, kita punya sumber dayanya, semua punya. Tapi makanya Presiden Jokowi kan beberapa tahun yang lalu bilang kita udah nggak boleh ekspor bijinya doang nih, kita harus mengolah di sini. Makanya kita punya smelter. Yang diuntungkan salah satunya ya kalau kita ngomongin electric vehicle untuk nikel-nikelan ya MDKA dan Inco. Itu juga erat hubungannya dengan China reopening. Begitu China reopening, permintaan dari China itu meningkat, ya dua ini juga diuntungkan, teman-teman. Dan juga ADMR. Kenapa ADMR? Karena ADMR itu kan digunakan untuk ngeproduksi metal-metalan dari coking coal-nya. Ini topiksnya, saham-sahamnya itu ada di Bevin, Mika, BBRI, dan lain sebagainya. Nah, terus di luar itu kita akan melihat ini ya, masuk ke technical. Kita akan bahas technical nih, teman-teman. Ya, IHSG. Gimana nih pergerakannya IHSG? Ya. Oke, mungkin kelihatan dari sini. IHSG kalau kita lihat, ini kan sebenarnya dia ini ya udah kelihatan jelas ya. Oke. IHSG ini kan di area-area ini rebound nih. Kemarin itu. Ini dia rebound dan sekarang ini dia berpotensi membentuk double bottom. Ya memang nggak gede kalau teman-teman lihat ya di sini. Ini double bottom kecil. Ya upside mungkin dari sini kalau bisa break itu sekitar 2-3%. Berarti ya upside-nya kurang lebih itu di angka 7.000, 6.900 sampai 7.000 lah. Untuk kalau kita ngomongin itu upside-nya IHSG di akhir tahun. Yang bisa mendukung itu apa aja? Ya kayak yang saya bilang tadi, misalnya di BBRI. BBRI ini salah satu yang cukup menarik ya kalau untuk kita ngomongin big banks. BBNI ini juga sama. BBNI ini justru kalau teman-teman lihat sekarang kan dia ada area sideways, area supportnya itu di sini. Ya,
teman-teman bisa manfaatin nih. Begitu dia masuk di area sini, ini sebenarnya kan dia nggak break ya, ini ada false break satu kali, terus sideways aja di sini. Terus yang menariknya sebenarnya kan ini masih bergerak di atas MA-nya nih. Ya, kita lihat. Begitu dia break dari MA 100, ini kan bertahan terus di atas MA 100-nya. Ya mungkin kalau kita ngomongin MA 20 agak susah lah. MA 20 jangkanya kan terlalu pendek, yang marketnya sebenarnya kan cukup, ya dia keluar masuk ya di MA 20-nya. Tapi at least kalau dari MA 100-nya, dia masih bertahan di atas MA 100-nya teman-teman. Jadi sebenarnya dekat-dekat sini itu menarik, dekat-dekat 9125 9500. Itu teman-teman bisa coba lakuin entry di dekat-dekat situ. Itu untuk BBNI. Terus BMRI. BMRI ini sebenarnya juga masih cukup menarik nih. Ya. Kalau teman-teman lihat di sini. BBNI untuk jangka panjang, yes, benar. Ya kalau kita lihat memang kalau untuk saham-saham ini ya banking ya agak lama lah ya. Ya, Bank Mandiri juga sama nih. Ini kan dia sekarang pergerakannya sama. Begitu dia break dari MA 100-nya, kan terus bergerak di atas MA 100 nih, terus bertahan di situ ya. Ya, jadi teman-teman bisa manfaatin untuk area-area ini, dia sebagai area entry-nya di 9525. Ini saya agak naikin dikit. Sorry, ini tadi agak kelewat. Sip. Nah, dekat-dekat sini nih teman-teman. Ini area buy-nya. Balik lagi, marketnya memang masih minim sentimen yang bisa menggerakkan IHSG ya. Di area-area ini teman-teman bisa lakuin entry. Nah, kalau yang lagi turun, Big Banks, BBCA ini lagi turun. Ini BBCA juga, ini kan berpotensi membentuk ya, ini kan berpotensi membentuk double bottom nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan untuk BBCA ya. Jadi dengan dia bisa break dari angka ini, kan kebetulan juga sama nih. Ini biar lebih dekat, biar kelihatan. Nah, dia kan lagi bergerak dekat MA 20-nya ya. Ini kita pakai MA 20. Dia kan lagi bergerak dekat MA 20-nya ini teman-teman, berpotensi membentuk double bottom untuk BBCA kalau dia bisa break 8.700 dan tutup di atas 8.700. Kalau misalnya ini bisa break, upside-nya sekitar segini. Upside-nya nggak banyak untuk BBCA ya, 3%. Pas di sini kan ada gap. Ini untuk si BBCA. Terus banyak yang nanya sebenarnya sektor teknologi gimana? Entah itu mau GoTo, itu mau MTech, dan juga sektor teknologi lainnya nih teman-teman. Ya, kita akan juga bahas ya untuk sektor teknologi bagaimana. Kita akan lihat apa dulu nih. MTech dulu, ada yang nanya MTech dan SCMA. Ini MTech. MTech, BBYB dan Arto. Oke, banking kita akan bahas juga. Untuk MTech ini kalau teman-teman lihat, ini kan sekarang lagi di bawah semua MA-nya nih, ya. Pas di sini dia coba break nggak bisa, ini terus turun. Properti kita akan bahas ya. Nah, tapi kalau teman-teman perhatiin deket-deket sini, dekat-dekat 1000, ini kan udah mulai stabil nih. Kenapa saya pakai 1000? Karena di sini kan ada sempat ada gap ya. Dekat-dekat sini 1000. Dia udah mulai stabil. Tapi kalau masuk sekarang bisa nggak kok? Menarik nggak? Kalau masuk sekarang ini teman-teman masih spekulasi. Menurut saya untuk sektor teknologi semuanya masih spekulasi. Better menurut saya sampai dia gerak di atas MA 20-nya dulu. 1230 ini kan ada MA 20 ya. Ya, jadi kalau itu menurut saya untuk sektor teknologi masih agak riskan, spekulasi, karena induknya ibu dari semua sektor teknologi di Indonesia ini belum juga rebound.
Kita lihat nih GoTo kan lo yang kemarin di sini. Terus dia ya udah stabil di sini aja nih teman-teman. Ya dekat-dekat 90. Jadi menurut saya belum ada perlawanan nih, belum bisa sektor teknologi untuk mulai rebound. Ini paling dekat ini di MA20-nya di 120. Belum teman-teman, kalau kita ngomongin sektor teknologi. Kenapa? Karena dari suku bunganya The Fed itu kan juga belum ada tanda-tanda kapan akan mereka akan stop. Nah ini kan untuk yieldnya 10 years-nya ini juga mulai naik lagi nih teman-teman ya. Jadi masih belum lah kalau kita lihatin sektor teknologi. TAYS. Nah ini saham pergerakannya bagus nih. Kenapa bisa bagus? Kita lihat dari trennya. Dia terus bergerak di atas MA-nya ya. Terus bergerak di atas MA-nya nih. Jadi kalau punya saham seperti ini, menurut saya jangan dilepas dulu. Ya sekarang ini kan memang dia lagi sideways. Ya kalau teman-teman lihat, kan sekarang lagi sideways. Ya, sekarang dia lagi sideways, ini break. Tapi kan beberapa kali, 3 kali, 1, 2, 3 break, habis itu kembali lagi. Hold aja, bagi yang punya TAS, hold aja. Tadi siapa ini yang nanya ini? Hold, kalau mau entry dekat-dekat sini, menurut saya boleh cicil. Kan ada MA-nya ini dekat-dekat 660 ya, untuk MA-nya di dekat-dekat 660, 585 sampai 660 itu bisa lakuin coba entry itu untuk si TAYS. Tapi kalau yang udah punya hold, ini masih cukup menarik nih pergerakannya. Terus Breeze, ya Breeze ini mau right issue ya. ARB. Breeze mau right issue, harga penebusannya itu di harga 1000, sekarang itu kan 1100. Oh sebenarnya udah nggak jauh. Nih teman-teman. Tapi kalau teman-teman nanya sebenarnya mau nebus apa enggak, kita lihat ya sebenarnya mendekati CUM itu nanti di berapa. Jadi kan setelah itu baru kelihatan nih dia itu harga teoritisnya berapa. Oh CUM-nya udah lewat, sorry. CUM-nya pas tanggal 13 itu di harga 1200 ya mendekati 1000 lah, mendekati 1100. Tapi kalau saya sih, saya belum cek ya harga rights-nya tadi itu di berapa. Sebenarnya kalau harga rights-nya masih gerak lumayan tinggi di atas ya jual aja rights-nya. Itu untuk Breeze. BBTN, sebelum kita masuk ke sektor properti, kita bahas banknya dulu. BBTN ini belum menarik, dia kan juga sama ya, dia mau right issue. Ini belum menarik nih. Kalau kita lihat supportnya kan kita tarik agak bawah. Ya, di bawah sini ya. Di area-area ini teman-teman sebenarnya. 1300, 1370. Kalau Breeze menurut saya rights-nya kan udah mulai diperdagangin tuh. Better kalau misalnya teman-teman udah punya, dijual aja sih harga rights-nya. Agi, terus tadi beberapa nanya sektor properti ya. CEM, oh ini CEM, ini teman-teman agak hati-hati ya. Tadi itu sempat naik cukup signifikan, habis itu kan langsung dibanting nih untuk CEM. Sempat naik, habis itu langsung dibanting. Kalau kita ngeliat di 1 jam ya, baik lagi kalau untuk saham-saham kayak gini kan teman-teman pakai time frame pendek aja. Sebelumnya itu dia nggak break loh dari MA20. Kali ini dia udah break dari MA20-nya. Ini saya pakai time frame 1 jam. Pakai time frame pendek.
Jadi teman-teman better agak hati-hati ya untuk CEM. Menurut saya kalau mau ya agak antri di bawah aja. Slice ya, jangka pendeknya masih naik. Ini dia baru break dari MA 100. Properti kita akan bahas satu-satu. Dari Pani dulu. Teknikalnya gimana? Nih, kalau kita lihat, ini ya teman-teman. Pani sebenarnya masih ya nggak kemana-mana, gitu-gitu aja. Kalau saya sih marketnya begini, mungkin skip dulu. BSDE masih sideways terus, sideways panjang BSDE ini. Nih. Tapi enaknya kalau saham-saham gini sideways panjang, ini kan tapi rangingnya nggak gede ya kalau BSDE. Jadi mungkin saya rasa juga teman-teman nggak banyak yang main di BSDE. Upside mungkin dari area bawahnya cuma 10%. Jadi saya rasa kalau mau agak nunggu bawah. SMRA kita akan bahas semua properti, jadi tunggu ya. MDLN dan lain-lain akan kita bahas juga. SMRN juga sama. Di sini sideways, break, sekarang sideways lagi. Di sini sideways. Jadi sebenarnya kalau mau kita bisa gunain area ini untuk teman-teman lakuin entry nih, dekat-dekat 600 ya. Areanya di sini 600 sampai 650 di resistennya. Itu untuk SMRA. CTRA CTRA juga sama, properti rata-rata sama, dia masih bergerak sideways. CTRA dekat-dekat 970, ini bisa menarik untuk entry. Terus P1, nah P1 lagi agak koreksi lagi nih. Kenapa P1 koreksi? Ya kalau kita ngomongin P1 ini kan salah satu sektor properti yang ada foreignnya ya, asing masuknya di sini. Jadi kalau P1 ini, kalau yang lainnya tadi masih sideways, kalau P1 ini coba antri di 430 438 ya, antrinya di dekat-dekat 430 438. BSBK skip, tarikannya bantingannya terlalu kasar, saya nggak sarin itu untuk BSBK. Terus ini habis P1 tadi MDLN dan APLN. MDLN dulu. MDLN ini masih turun. Ya. Ini tuh. Sektor properti yang lain sideways dia turun, jadi skip. MDLN no. APLN masih sideways, teman-teman. APLN ini masih cukup menarik, sentimennya juga itu kan dari reklamasi, dia habis jual si CP. Ini masih sideways sebenarnya. Ya, banyak saham-saham ini yang tadi udah bergerak uptrend terus sekarang lagi masih sideways. Jadi sebenarnya masih menarik untuk APLN. Entry dekat-dekat 150-an lah untuk si APLN. ESA, untuk Big Bang tadi kita udah bahas semua ya. Aces kenapa turun terus? Karena penjualannya turun. Aces itu data penjualannya turun karena sama kayak Unilever jadi kasusnya S-Hardware itu. Mungkin jadi teman-teman jangan asal masuk. Kalau kita ngomongin tadi sektor consumer, ini besok bisa dicek ya teman-teman rekamannya yang kita tadi bahas. S-Hardware itu sangat gampang untuk mendapatkan produk substitusinya. Mr. DIY, kalau teman-teman tahu, itu harganya jauh lebih murah dan sama aja produknya. Kita mau beli obeng, ya obeng di Mr. DIY sama di S-Hardware juga sama, tapi harganya lebih murah. Jadi orang-orang memilih produk yang lebih murah. Beda kalau misalnya produk yang nggak ada substitusinya, kayak makanan, Indomie. Terus kalau kita ngomongin retailers, makanya kayak jualan baju, kenapa MAPI ini nggak turun? Karena kalau kita ngomongin, ya ini kan mulai agak turun, tapi kenapa dia uptrendnya ini sangat signifikan? Nih kalau teman-teman lihat ya. Karena meskipun dia itu produknya mahal, tapi kan memang mangsanya untuk pasarnya itu adalah untuk high end, middle up. Jadi dimana yang segmen middle up ini, meskipun inflasi lagi naik, mereka ya tetap aja beli. Teman-teman tetap aja ke Zara, teman-teman tetap aja ke Pull&Bear.
Jadi sebenarnya itu yang membuat MAPI ini masih cukup menarik ke depannya. BKSL enggak lah, di sini nggak gerak, jangan. Tadi ada yang nanya ESA ini sebenarnya juga masih di sini dekat-dekat 975 ya, entry point-nya 930 975 nih, dekat-dekat 975. ADMR ini juga masih sideways ya, di dekat-dekat area ini 1605 1670. RALS sideways, nggak kemana-mana. Justru saya kalau retailers better di MAPI-nya sih, cari entry point-nya aja malah di MAPI, itu yang lebih menarik sebenarnya. MPPA dekat-dekat sini ya, 130 sampai 140 kan ada di sini nih, di area ini 130 141 itu kalau mau menarik, kalau mau coba entry di situ. AGII dia ini masih oke juga ya, dekat-dekat 2170. Akra ini belum patah tren. Nah ini sama nih, Akra dan Pegas di area-area ini ya, dekat-dekat 1310. Ini area untuk bisa teman-teman akumulasi nih. IHSG udah kita bahas, teman-teman bisa cek ya nanti untuk rekamannya. Akra, Pegas ini juga sama nih. Jadi kita tadi bahas saham sektor apa yang menarik dan outlooknya IHSG untuk di tahun depan. Karena kalau untuk tahun ini tinggal 1 minggu, IHSG penguatan bisa, ada penguatan bisa, tapi nggak ada penguatan yang terlalu signifikan teman-teman. Jadi kalau menguat sampai signifikan juga susah, katalisnya nggak ada. Jadi teman-teman cek aja tadi untuk rekamannya apa yang menarik sebenarnya untuk tahun depan. Terus Mina enggak lah, enggak. ARB kayaknya sih ini bakal ARB berjilid kayaknya ya, saya nggak tahu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Memang nggak banyak outlook yang baru. Kalau untuk yang invest, jadi baliknya saya bilang bisa fokus ke big banks, itu bisa akumulasi masih. Big caps itu juga masih cukup menarik. Astra tadi ini kita belum bahas, tapi kan koreksinya ini udah mulai stabilize ya di 54 5700. Ini support yang bisa teman-teman lakuin pakai untuk entry di dekat-dekat sini 54 sampai 57. Jangan lupa teman-teman yang ketinggalan besok bisa cek rekamannya. Kita tadi ada bahas sektor apa aja yang menarik untuk tahun depan. Thank you teman-teman semua.